Pada tahun 1923, 1924, Romo van Driesche bersama Romo Stasi Kota Baru Yogyakarta, Franciscus Straeter SJ, memulai karya pewartaan Injil melalui pendidikan, seiring dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Canisius. Disusul berdirinya sekolah rakyat di Yogya, dan di perkampungan desa daerah terpencil, termasuk Wonosari. Tetapi, pada 10 Juni 1934 Romo van Driesche meninggal dunia, dan misi pelayanan diteruskan Romo Franciscus Straeter SJ. Melalui sekolah misi di beberapa tempat di Gunung Kidul, seperti Beji, Kuon, dan Besole di tahun 1931, serta pelayanan umat Katolik. Mendorong Romo Straeter SJ, mendirikan bangunan gereja pertama kalinya di Wonosari, pada tanggal 28 Desember 1934. Uskup Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, menetapkan Stasi Wonosari secara resmi menjadi paroki, pada 27 April 1952. Benih iman yang mulai disebarkan di Gunung Kidul sejak tahun 1923, telah menjadi pohon besar yang beranak pinak. Selama berdiri sebagai paroki, silih berganti Romo Jesuit berkarya di Gunung Kidul, seperti karya pengembangan tempat ziarah, pengembangan iman umat, karya panggilan dan perutusan, serta pengembangan sarana prasarana. Hal tersebut diikuti dengan munculnya kapel-kapel baru di wilayah Ngijorejo, Beji, Bogor, Bandung, Pulutan, Kelor, Semanu, Candirejo, Sambeng, Ngeposari, Panggang, Ngelipar, dan Blekonang Tepus. Gua Marganingsih Tobong, terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masuk dalam wilayah pastoral, Paroki Santo Petrus dan Paulus Kelor, Keuskupan Agung Semarang. Di depan komplek Gua Maria terhampar lahan persawahan, pada musim penghujan biasanya ditanami padi, dan pada musim kemarau ditanami palawija. Gua Maria Marganingsih Tobong, berada di ladang pohon jati, di atas hamparan lahan bekas penambangan batu putih, masih banyak berserakan bongkahan batu putih yang mulai menghitam, dan berlumut karena faktor alam. Gua Maria di masing-masing tempat, mempunyai ciri khas sendiri-sendiri, begitu juga dengan Gua Maria Marganingsih Tobong ini. Bagi peziarah kekhasan tersebut akan menambah pengalaman batin, dan mempertebal iman. Gua Maria Marganingsih Tobong, tempatnya terlihat kurang terawat, mungkin karena keterbatasan tenaga, dan biaya perawatan. Semoga ke depan ada solusi untuk kelangsungan Gua Maria Tobong ini. Setiap niat baik, Tuhan pasti hadir. Gua Maria Wening Kalbu, terletak di Dusun Wonosari, Kelurahan Jurang Jero, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Secara struktural di bawah naungan Paroki Santo Petrus dan Paulus Kelor, Karangmojo. Tak jauh dari gua, terdapat Kapel Santo Aloysius Gonzaga, Wonosari. Untuk mencapai gua ini, harus menaklukkan berpuluh anak tangga, yang terpahat pada batu cadas. Sebuah perjalanan peziarahan yang luar biasa, setiap anak tangga adalah perjuangan menuju ketenangan batin. Gua Maria tepat berada di bawah Gunung Gambar, patung Bunda Maria ditahtakan di dalam relung Bukit Cadas. Tempat terbuka di bibir tebing,
diselimuti nuansa spiritual yang kental. Tempat yang cocok untuk berkontemplasi. Dalam kehidupan liturgi, Gereja Katolik menempatkan beberapa pesta yang berkaitan dengan Bunda Maria. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bunda Maria sungguh mempunyai tempat yang istimewa di dalam Gereja Katolik. Berdevosi kepada Bunda Maria adalah mengagumi, menghormati dan menghayati cara hidup Maria sebagai perwujudan cinta kasih kita kepadanya. Per Mariam et Jesum, melalui Maria kepada Yesus, merupakan panggilan yang mengingatkan kita akan peran penting Maria dalam menyampaikan doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Di tempat ini, pengunjung dapat merasakan kedamaian sejati, meresapi dan mendaraskan doa-doa di keheningan alam sekitar, tanpa ada yang mengganggu, kecuali desir angin dan kicau burung liar. Bagi peziarah lansia, perlu diperhatikan bahwa perjalanan menuju Gua Maria Wening Kalbu, walau menawarkan keindahan yang luar biasa, tetapi ini bukanlah perjalanan biasa. Untuk mencapai gua butuh fisik dan tenaga prima. Ziarah rohani bukan hanya tentang mengunjungi tempat-tempat suci, tapi juga memperkuat iman dan spiritualitas, mempelajari sejarah dan tradisi Katolik, menjalin persekutuan dengan umat Katolik lainnya, membangun komunitas yang kuat, mendapatkan pengalaman spiritual yang tak terlupakan dan membawa perubahan positif dalam hidup. Pada tanggal 11 Februari 1962, Romo Widiana SJ, memberkati gua dan menuangkan air suci Lourdes ke Kalimojing, sekaligus memberi nama Sendang Rosario. Gua Maria dibuat tidak terlalu besar, dan menghadap ke timur di bawah pohon munggur. Posisi Gua Maria ini bersebelahan dengan Kalimojing bagian atas. Sejak saat itu, Sendang Rosario dikenal oleh umat di sekitar wilayah Stasi Ngijorejo. Sehingga pada bulan Mei dan bulan-bulan Oktober, banyak dikunjung umat Katolik untuk berdoa kepada Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria di Sendang Rosario. Pada tahun 1975, Romo Aloysius Hadjo Sudarma SJ berkarya di Gunung Kidul. Sendang Rosario direnovasi. Pembangunan Sendang Rosario diarahkan ke selatan. Gua dibuat lebih besar. Gua yang lama tetap dibiarkan berdiri karena alasan historis. Gua Maria yang baru diberkati oleh Bapak Kardinal Justinus Darmo Yuwono PR. Sejak saat itu, Sendang Rosario dimasukkan agenda Keuskupan Agung Semarang, menjadi salah satu tempat ziarah Maria yang dimiliki Keuskupan Agung Semarang. Pada 21 Juni 1997, dilakukan pemberkatan patung Maria yang baru, oleh Monsinyur Dr. A. Henry Susanto SCJ, yang berasal dari Stasi Ngijoreja. Juga dilakukan pembuatan relief jalan salib, mempercantik gua, dan pembuatan altar, serta pendopo. Bunda Maria merupakan sosok yang sangat penting dalam agama Katolik, dan juga menjadi inspirasi bagi umat Kristiani di seluruh dunia. Bunda Maria menjadi teladan bagi kita semua dalam kesabaran, kepercayaan, dan pengabdian kepada Tuhan.
standing on an island waving at the shore. Will you find me if I see? Taman Doa Bukit Maria Talang Berkah terletak di belakang Gereja Santo Yusuf Kepil, Bandung, Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. No more, no more. Taman Doa Bukit Maria Talang Berkah diresmikan dan diberkati oleh Uskup Agung Semarang, Monsinyur Johannes Pujo Sumarto, pada tanggal 31 Juli 2015. Menempati area yang cukup luas, Taman Doa ini cukup nyaman untuk berdoa atau melakukan devosi, karena lingkungannya tenang dan jauh dari kebisingan. Tersedia fasilitas jalan salib rute pendek, menyusuri pagar belakang gereja, jarak antara stasi satu dengan stasi berikutnya tidak terlalu jauh. Endless maze. I'm trying to find my way back home, but it all Gua Maria Bintang Samudera, terletak di Dusun Sawah, Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam wilayah pastoral, Paroki Santo Yusuf Bandung Pelayan, Keuskupan Agung Semarang. no more. Gua Maria berada di halaman Gereja Santo Yohanes Rasul Giri Sekar, tepat di pinggir Jalan Lintas Selatan. Diberkati tanggal 1 Oktober 2022 oleh Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Keuskupan Agung Semarang. No more. Rute Jalan Salib berada di belakang gereja. Yang menarik, trek Jalan Salib mengikuti kontur tanah perbukitan di sekeliling gereja. Diorama kisah sengsara Yesus dibuat minimalis. No more doubts or asking why. Bila Anda berziarah ke Gua Maria Tritis, silahkan singgah berkunjung ke Taman Doa Bintang Samudera, karena lokasinya searah di pinggir Jalan Lingkar Selatan, hanya berjarak 2 km dari Gua Maria Tritis. Beneath my wings. Uskup Monsinyur Robertus Rubiatmoko berharap agar kehadiran Taman Doa Bintang Samudera menjadi oase tempat mencari kedamaian, persaudaraan bagi siapa saja yang mengunjunginya. Come on, paint my life with color. Gua Maria Tritis terletak di Jalan Saptosari, Dusun Bulu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak sekitar 55 km dan waktu tempuh sekitar 1,5 sampai 2 jam dari pusat kota Yogyakarta. So easy to follow. I'm standing on an island waving at the shore. Will you hear? Gua Maria ini merupakan gua alami yang dihiasi stalaktit dan stalagmit, menawarkan pengalaman spiritual yang mendalam bagi umat Katolik. Kunjungan ke gua ini memberikan kesan seolah-olah berada di dalam gua sejati, tempat para peziarah dapat berdevosi kepada Bunda Maria, menderaskan doa rosario, dan memohon berbagai permintaan. No more. Pada tanggal 30 September 1977, Romo Zahweh SJ dengan bantuan Romo Kartasudarma PR, meresmikan gua tersebut sebagai tempat untuk ziarah dan berdoa. Romo Zahweh SJ mendirikan patung Bunda Maria pertama, lalu memberkati dan memberi nama tempat tersebut sebagai Gua Maria Tritis. Jalan Salib, peziarah juga bisa melakukan doa Jalan Salib di gua ini. Terdapat 14 pemberhentian Jalan Salib yang dapat diikuti. Aktivitas ini ramai dilakukan terutama selama masa Prapaskah, khususnya pada hari Jumat Agung. Pulls me into a storm. These blue days are Di sini, tradisi dan alam berpadu, menciptakan suasana yang menenangkan dan memungkinkan refleksi diri. Gua ini telah lama menjadi magnet bagi umat Katolik dan peziarah dari berbagai latar belakang, yang mencari kedamaian spiritual. no more. No more. No
Gua Maria Tritis menawarkan pengalaman berdoa yang unik bagi para peziarah, khususnya umat Katolik. Dengan stalaktit dan stalagmit yang menghiasi interior guanya, tempat ini tidak hanya menjadi saksi bisu devosi keagamaan, tetapi juga menampilkan keajaiban alam yang memukau. Penamaan gua ini sendiri berasal dari air yang menetes dari stalaktit yang berbunyi, tes 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 tes, dan dalam bahasa Jawa disebut sebagai tretesing banyu. Hingga saat ini, Gua Maria Tritis menjadi tempat favorit masyarakat, khususnya yang beragama Katolik untuk berziarah dan beribadah. Tak sedikit juga orang-orang datang untuk healing, alias mencari ketenangan di sana. But it always stays, even when I'm hiding. Para peziarah yang ingin menuju ke Tritis dapat mengambil dua jalur. Jalur utama dari Yogyakarta melalui Patuk, Pertigaan Gading, Pelayan, Palian, Pasar Trowono, dan Singkil. Jalur alternatif melalui Imogiri, Panggang, Palian, Pasar Trowono, dan Singkil. No more, no more. Sebagai tujuan yang menawarkan kedalaman rohani dan ketenangan, Gua Maria Tritis terus menarik hati para peziarah yang mencari kedamaian serta pengalaman spiritual. Hal ini membuat gua tersebut sebagai warisan budaya dan rohani yang tak ternilai bagi Gunung Kidul. No more doubts or Beribadah sambil berekreasi, tentunya akan menjadi rangkaian kegiatan yang menyenangkan, bisa menenangkan hati dan pikiran. oceans melt into golden sands beneath my Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak wisata pantai yang indah. Wisata pantai di Jogja banyak berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, yang berada di pesisir Laut Selatan. days. Come on, paint my life with color in this blue phrase. I'm just a Mayoritas pantai Gunung Kidul mempunyai air biru yang jernih serta pasir putih. Tak heran, pantai-pantai di Gunung Kidul menjadi incaran wisatawan. so easy to follow. I'm standing on an island waving at the shore. Will you hear me if I say? Ada sekitar 25 pantai yang sudah tercatat dan memiliki nama di kawasan Gunung Kidul. Setiap pantai memiliki karakter dan daya tarik wisata tersendiri. No more, no more. Namun, tidak semua pantai dikenal di kalangan wisatawan, karena berbagai faktor, seperti lokasi sulit dijangkau, dan fasilitas kurang memadai.